Halo. Jelas ya? Jelas ya? Pak Salum, jelas suara saya? Jelas. Pak Mora jelas ya? Ya, suaranya gerusak-gerusuk. Ya. Kurang gitu. Kalau ini jelas tapi ada gerasak-gerusuknya, Pak. Ya, silakan. komputernya ya. Ya. Tapi bisa ya? Ya, bisa. Puji Tuhan ya. Kita belajar dari 1 Petrus 4 ayat 7. 1 Petrus 4 ayat 7, saya bacakan. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Puji Tuhan ya, firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Artinya bahwa memang zaman ini sudah zaman dari ujung daripada zaman akhir. Kita percaya dengan tanda-tanda yang sekarang yang kita bisa lihat, itu mengingatkan kepada kita bahwa ini adalah zaman akhir yang terakhir dan sangat-sangat dikatakan dekat sekali. Tapi dikatakan di sini kesudahan segala sesuatu sudah dekat, artinya dekat di sini benar-benar dikatakan sudah sangat serius. Tuhan mengingatkan sudah sangat benar-benar. Jadi memang kita lihat kondisi sekarang, bagaimana orang meresponi kondisi saat ini, banyak hal yang positif, baik itu juga yang negatif. Sebagai anak Tuhan, kita tentu meresponi dengan positif. Sehingga dikatakan, untuk kita boleh menyikapi zaman ini, kita dikatakan, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Puji Tuhan ya, ada beberapa hal yang kita lihat, kita renungkan dalam firman Tuhan ini, supaya dikatakan, supaya kita dapat berdoa, kita harus dikatakan menguasai diri. Yang selama ini mungkin dengan kejadian sekarang ini ya sudah 1 tahun ya, hampir 1 tahun lah kejadian pandemi ini, di mana banyak orang meresponinya dengan rasa takut, khawatir, ya sehingga tidak bisa menguasai diri, sehingga hal-hal yang mungkin yang dipikiran adalah bagaimana ke depannya tidak begitu tahu lagi, bagaimana ke depannya apa yang akan terjadi tidak tahu lagi. Tapi firman Tuhan katakan kita punya Tuhan yang Maha Tahu, dan karena firman Tuhanlah sekarang yang kita pegang bahwa rancangan Tuhan ada rancangan, bukan rancangan kecelakaan, itu rancangan damai sejahtera. Jadi kita di firman Tuhan dikatakan bahwa kita harus menguasai diri dengan firman Tuhan. Orang yang tidak bisa menguasai diri dikatakan di firman Tuhan di Amsal 16 ayat 32b adalah dikatakan seperti kota yang rubuh temboknya. Jadi benar-benar kita diingatkan kalau kita bisa menguasai diri kita adalah seperti kita merebut kota. Bagaimana kita supaya bisa merebut kota Semarang, bangsa ini untuk Tuhan? Tentu kita menguasai diri dan bisa menjadi tenang. Firman Tuhan katakan bagaimana kita supaya bisa menguasai diri. Tentu firman Tuhan dikatakan adalah perkataan. Sehingga kalau kita berdoa, tentu perkataan kita lah yang menjadikan kita bisa tenang. Perkataan firman Tuhan. Karena kita adalah orang-orang yang diciptakan segambar dengan Tuhan. Kita inginkan seperti Tuhan inginkan ada satu perubahan, revival besar atas bangsa ini. Tentulah kita seperti Tuhan berfirman, jadilah terang, maka jadilah terang. Jadi kalau sekarang kita sebagai umat Tuhan, orang-orang percaya adalah orang-orang yang berdoa, yang mewujudkan apa yang Tuhan kehendaki atas bumi ini, atas kota kita, atas umat Tuhan. Bagaimana mewujudkan? Seperti Tuhan katakan, beranjaklah, dikatakan kepada gunung itu. Tentu Tuhan berikan kuasa otoritas kepada kita dengan tegas. Tapi kita harus
menjaga perkataan kita. Makanya dikatakan dalam firman Tuhan Amsal 18:21, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Benar-benar perkataan kita ini adalah mempunyai dampak besar. Kalau kita perkataan kita negatif, dampaknya besar. Kalau kita punya perkataan yang positif, dampaknya besar. Hidup atau mati. Kalau kita memberikan hidup kepada hidup kita, kepada kota kita, kepada orang-orang yang lain, supaya mereka menerima Kristus sebagai Yesus Tuhan, tentu perkataan kita adalah perkataan yang hidup. Perkataan itu ada di dalam hati kita. Makanya dikatakan Roma 8 ayat 8, bahwa firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Jadi firman itu sudah ada di dalam hati kita, perkataan kita. Bila firman itu kita renungkan, bila firman itu menguasai hati pikiran kita, tentu supaya kita bisa berdoa seperti Tuhan kehendaki adalah, kita tentu harus membaca firman Tuhan. Bagaimana kita berdoa? Berdoa adalah membangun hubungan persekutuan dengan Tuhan. Berdoa adalah berdoa untuk komunikasi dua arah. Tentu kita berkata seperti yang Tuhan kehendaki, yaitu kalau kita mendengarkan suara Tuhan, tentu lewat kebenaran firman-Nya. Jadi firman Tuhan itu sangat luar biasa. Berdoa adalah terhubung dengan iman. Bagaimana kita berdoa tanpa iman? Bagaimana kita berdoa dengan iman? Tentu kita harus membaca firman Tuhan supaya doa kita adalah benar-benar dengan firman Tuhan adalah dengan iman yang bertumbuh. Prosesnya bertumbuh sehingga kita boleh mengerti hati Tuhan. Jadi sangat luar biasa perkataan kita ini. Sehingga ketika Tuhan berkata berfirmanlah. Seperti Tuhan katakan kepada pohon ara itu, keringlah, kering. Kepada gunung itu, beranjaklah. Nah, dia perkatakan, ternyata kita harus melatih diri kita dengan perkataan kita. Makanya dikatakan di firman Tuhan, di 1 Korintus 2 ayat 2 dikatakan, bahwa Rasul Paulus berkata, aku telah memutuskan untuk saya tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Kristus Yesus Tuhan. Artinya sungguh luar biasa, baik kita komunitas anak-anak Tuhan, senantiasa men-sharekan firman Tuhan yang membuat iman kita semakin bertumbuh. Dan juga di 1 Petrus 4 ayat 11a dikatakan, bila seseorang berbicara, baiklah ia berbicara seperti menyampaikan firman Tuhan. Berbicara menyampaikan firman Tuhan artinya adalah hal-hal yang positif, hal-hal yang hidup. Saya percaya, kita percaya umat Tuhan, bila perkataan kita adalah perkataan yang membangun, yang hidup, saya percaya Tuhan akan mewujudkan perkataan itu dengan kuasa yang besar. Bahwa bangsa ini membutuhkan orang-orang yang memperkatakan firman supaya bangsa ini hidup. Orang-orang yang saat ini menantikan uluran tangan di masa-masa kesudahan sekarang ini sudah dekat dikatakan akhir zaman ini. Kita memperkatakan perkataan yang membangun, membuat satu terobosan-terobosan baru, terobosan-terobosan seperti yang Tuhan kehendaki. Oleh karena itu, tentu juga dikatakan kita harus menjadi tenang. Firman Tuhan katakan hati yang tenang menyegarkan tubuh. Bila kita tidak tenang, itu di Amsal 14 ayat 30. Hati yang tenang menyegarkan tubuh. Bagaimana orang supaya bisa berdoa? Tentu dia harus tenang. Tentu pikirannya harus tenang. Kalau tubuhnya tidak sehat, tidak tenang, tentu tidak ada inspirasi dari Roh Kudus. Makanya dikatakan hati yang tenang menyegarkan tubuh. Orang yang berdoa adalah orang yang bersukacita. Orang yang sungguh-sungguh mengenal firman Tuhan, mengenal Tuhan. Berarti kita berdoa adalah bukan lagi berfokus kepada hidup kita, senternya adalah Tuhan. Jadi Tuhan menjadi pusat doa kita. Bagaimana rencana Tuhan, kehendak Tuhan terwujud di bumi ini, di Indonesia, di kota Semarang, terjadi revival besar adalah oleh karena perkataan kita yang menyampaikan firman Tuhan yang penuh kuasa. Mari Bapak Ibu,
kita mulai ya belajar dengan proses. Satu-satunya adalah kita belajar menggali firman Tuhan. Ketika kita di dalam komunitas anak Tuhan, mari kita perbanyak untuk men-share firman Tuhan. Bukan lagi memperkatakan hal-hal yang sementara, yang tidak kekal. Berarti kita harus mulai memperkatakan hal-hal yang diseringkan itu adalah hal-hal yang perkara-perkara yang di atas. Itu hal-hal yang hidup. Mari Bapak Ibu, saya percaya kita semua belajar terus tidak habis-habisnya. Belajar firman Tuhan bila penting dihafal supaya bisa direnungkan. Paling tidak diingat alamat firman Tuhannya di mana yang meneguhkan kita. Saya percaya dengan kita dikuasai oleh firman Tuhan, perkataan-perkataan kita adalah tentu perkataan yang hidup, yang mempunyai dampak bagi bangsa, bagi kota, bahkan bagi gereja Tuhan. Puji Tuhan pagi hari ini, itu yang bisa saya share firman Tuhan untuk kita berdoa sebagai dasar kita berdoa pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk kebenaran